Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi untuk mata kuliah Matematika Ekonomi. Kita masuk ke KBM 11. Kita masuk bab baru, babnya juga bab 11 tentang baris dan deret. Ya. Di buku bisa buka halaman 211. Oke ya, kita ngambil poin utamanya aja dalam baris dan deret ini. Oke ya, ada yang disebut dengan baris, ada yang disebut dengan baris dan deret aritmatika, ada juga yang disebut dengan baris dan deret geometri. Oke, perbedaannya, kalau aritmatika itu umumnya, nah oke ya. Oke, barisan aritmatika suatu barisan di mana selisih di antara dua suku yang berurutan mempunyai nilai yang konstan. Jadi, kalau aritmatika biasanya dia ada nilai yang konstan. Oke, biasanya untuk baris aritmatika ada rumusnya, formulanya seperti ini ya, di mana Sn suku ke berapa, A itu suku pertama, N itu banyaknya suku, dikurangi 1 dikali B, beda. Beda itu ini ya, beda dan selisih di antara dua suku. Oke, kita ambil contoh kasus saja. Misalnya contoh 11.1 ya di sini. Nah, di sini carilah suku ke-10 dari barisan. Nah, suku itu apa? Ini suku. 3 ini suku, 7 suku, 11 suku, 15 suku, 19 suku. Nah, kalau ditanya suku ke-10 berarti S10-nya berapa? Kita bisa lihat dari deretan ini, dari barisan ini, ya. Ada A. A adalah suku pertama. Suku pertamanya dari barisan yang mana? 3. B, beda. Bedanya berapa? Bedanya antara ini suku 1, ini suku 2. Suku 1 sama suku 2 selisihnya berapa? 4. Dan sama juga antara suku 3 sama suku 2 selisihnya juga 4. Jadi bedanya 4. Lalu kita langsung masuk rumus aja. Jadi S10 sama dengan A-nya 3 ditambah N-1 suku ke-10. 10 dikurangi 1 dikali B-nya 4. Jadi S10 sama dengan 3 ditambah 9 dikali 4 itu 36. Jadi S10 sama dengan 39. Ya. Oke. Lanjut. Deret aritmatika adalah jumlah dari suku-suku dalam suatu barisan aritmatika. Jumlahnya ya. Ini rumusnya. Oke. Jadi bedanya baris. Nah, baris ini deret itu biasanya jumlah ya. Misalnya langsung contoh soal nih. Carilah jumlah 10 suku pertama dari baris aritmatika. Jadi D10 ya. Nah, D10-nya berapa? Kita masukin aja ke rumusnya. D10 sama dengan N-nya berapa? N-nya 10 dibagi 2.
Kemudian 2A, A-nya berapa? A-nya 3 ya, suku pertama, ditambah N-nya, N-nya 10, dikurangi 1, dikali, bedanya berapa? Bedanya 4. Oke ya. D10 sama dengan 5, 6 ditambah 9 kali 4 itu 36. Jadi D10 sama dengan 5, 42. Jadi berapa? 21. Nah, ya. Jadi bedanya mencari baris dan deret. Ya. Oke. Kemudian, sekarang kita masuk ke geometri. Yang membedakan sama aritmatika, kalau aritmatika tuh polanya biasanya sama ya. Bedanya kalau ini hmm, tidak sama ya. Jadi dia bukan tidak sama sih, maksudnya dia pakai rasio ya. Rasio. Kalau ini bedanya sama. Kalau barisan geometri adalah susunan bilangan yang dibentuk menurut urutan tertentu, di mana susunan bilangan di antara dua suku yang berurutan mempunyai rasio yang tetap. Sorry, jadi kalau geometri dia memakai rasio yang tetap, kalau aritmatika dia nilai selisihnya tuh hmm, konstan sama ya. Beda ya antara rasio sama selisih. Biasanya menggunakan formulanya kayak gini ya. Sn sama dengan A. Ini kalau rasionya 1, kalau rasionya 2, Sn sama AR, kalau rasionya 3, Sn AR 2. Nah, di mana Sn adalah suku ke N. A itu suku pertama, rasio yang tetap, banyaknya suku. N itu adalah banyaknya suku. Nah, misalnya kayak gini, carilah suku ke-8 dari barisan geometri dengan mana suku pertama adalah 16 dan rasionya adalah 2. Jadi langsung aja, ini kan udah diketahui. Jadi S8 sama dengan A-nya berapa? Suku pertamanya 16. Rasionya itu berapa ini? Rasionya 2. Pangkatnya, jadi ini N-1 ya. Jadi N-1. Jadi ini pangkat 7 ya. Jadi rumusnya ini kamu bisa halaman 251. Jadi Sn tuh AR2, ini harusnya titik-titik lagi. A N-1 ya. ARN-1. A R A R
N-1. Pangkat. Kemudian, nah, kita hitung. Jadi sama dengan 16 dikali 2 pangkat 7. 2 dipangkat 7. 128. 128. Jadi sama dengan dikali 16. 2048. 2048 ya. Oke, kemudian deret geometri adalah jumlah dari suku-suku atau bilangan-bilangan dalam suatu barisan geometri. Ini ya, ada yang kalau R-nya kurang dari 1, kalau ditanyakan deretnya berapa, deret geometri, nah, dia kalau R-nya kurang dari 1, dia pakai rumusnya yang ini ya, yang atas. Kalau R-nya lebih dari 1, yang bawah. Yang misalnya ini ya, carilah suku ke-8 yang pertama, suku ke-8, suku ke-8 yang pertama dari baris geometri berikut ini. Oh, ini jadi carilah, ini kurang ya. Carilah jumlah suku ke-8. Carilah jumlah suku ke-8 yang pertama dari barisan geometri. Jumlahnya kurang ya. Berarti kita lihat R-nya dulu. R-nya itu kan 6 bagi 3, 2. Berarti R-nya lebih dari 1. Jadi pakai rumus yang ini ya. Jadi S8 sama dengan A-nya berapa? 3. R-nya berapa? 2. Suku ke-8 min 1. R-nya itu 2 min 1. Sama dengan 3. 2 pangkat 8 itu 2 pangkat 8. 256 dikurangi 1. 255. 255 dibagi 1. 255 dikali 3. 762. 762. 762 ya. Kan 2 pangkat 8 dikurangi 1 dikali 3
Oh, bukan. 765 ya. 765. 765. Oke. Itu untuk yang baris dan deret geometri. Kita masuk ke bab selanjutnya, bab 12. Kita masuk ke penerapan baris dan deret. Nah, kita tadi udah belajar tentang baris dan deret, baik aritmatika dan geometri. Nah, penerapannya dalam ekonomi dan bisnis itu biasanya di bidang keuangan, meliputi jadi biasanya berhubungan dengan kombinasi antara tingkat bunga dan pertimbangan waktu ke dalam pembayaran pinjaman, nilai dari berbagai aset-aset keuangan dan strategi investasi. Jadi biasanya eh, di bidang pembayaran pinjaman, nilai aset-aset keuangan dan strategi investasi ya. Kemudian eh, ada analisis bidang keuangan yang mewakili biasanya ada namanya variabel bebas, nilai dari variabel waktu dan tingkatnya bunga. Kemudian ada variabel terikat, ukuran nilai rupiah yang berupa nilai dari suatu perkiraan nilai masa datang dan nilai masa sekarang, pembayaran periodik yang dibutuhkan dan dalam suatu investasi dan pembayaran per periode dari suatu pinjaman. Ini teorinya ya. Per periode pembayaran. Lalu garis waktu timeline, suatu grafik yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar apakah di permulaan, di pertengahan, atau di akhir tahun dari arus kas tersebut. Ada yang namanya timeline. Ini menjadi dasar untuk mempelajari nilai mata uang atau time value of money. Ini adalah garis waktu ya, time value of money. Jadi di sini ada dari awal ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Biasanya kayak gini. Nah, misal di sini kita investasi keluar uang itu 2.000 ya, 2.000 di sini. Nah, nanti pada awalnya mengeluarkan ini investasi kalau ini biasanya. Keluar 2.000, tahun pertama juga uang keluar 3.000, tahun kedua keluar 4.000, tahun ketiga 5.000. Jadi minus-minus di sini artinya uang keluar. Kalau plus itu ada uang masuk ya. Kemudian kalau ada tingkat bunganya, kalau sama ya bunganya sama, ini biasanya ditaruh di antara ini ya, range ini ya, 9. Kalau bunganya sama hanya ditulisnya sekali aja. Tapi kalau bunganya berbeda, tingkat bunganya berbeda, ini antara per tahun ini ditulis bunganya di tengah-tengahnya kayak gini. Oke. Kita masuk nanti di buku ini kita membahas ada bunga sederhana, bunga majemuk. Tapi sebelumnya kita tentang bunga ya, teori bunga ya. Bunga dalam teori bisnis merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan bila mana kita menggunakan uang. Jadi itu kalau di sini bunga itu diartikan sebagai suatu balas jasa ya. Karena sudah melakukan transaksi atau kegiatan yang akhirnya yang melakukan kegiatan itu mendapatkan bunga atau juga bisa membayar bunga. Jika kita pinjam nih kegiatannya misalnya, jika kita pinjam uang ke bank, maka kita harus membayar bunga. Jadi ada aktivitas misalnya minjem uang ke bank, konsekuensinya apa? Kita dapat uang,
Bank itu dapat untungnya apa? Dari meminjamkan uang ke kita, dari bunganya, ya. Jika kita investasi uang berupa tabungan atau deposito ke bank, maka pihak bank akan membayar bunga ke kita. Nah, misalnya transaksinya kita punya uang, uangnya kita tabung, terus karena kita udah nabung di suatu bank, maka bank itu eh, akan membayar bunga kita. Kenapa sih bank ini membayar bunga ke kita? Padahal kita tuh sebenarnya cuma nitipin uang gitu. Saya nitip uangnya di bank gitu ya. Eh, Kenapa bank ini malahan bisa memberikan bunga ke kita yang nabung? Karena uangnya itu dia putar sama bank untuk menjalankan bisnis yang lain. Nah, keuntungannya itu berapa persen dijadikan bunga untuk para penabung atau para pendeposito. Modal awal atau pinjaman pokok itu disebutnya prinsipal adalah sejumlah uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan di bank. Bunga bagi orang yang meminjamkan uang adalah pendapatan bunga. Nah, bagi si bank nih, pendapatan bunga. Bagi yang menerima pinjaman adalah biaya bunga. Eh, Pendapatan bunga hanya diperoleh dari modal awal untuk setiap akhir tahun atau periode. Sehingga nilai dari pendapatan bunga berjumlah tetap setiap tahun yang disebut dengan modal sederhana atau simple interest. Ini bukan modal ya, bunga sederhana. Ini yang disebut sebagai bunga sederhana atau simple, di mana bunganya itu per tahunnya tetap. Nah, ini ada IPIN, di mana rumusnya ya untuk mendapatkan jumlah pendapatan bunga, untuk menghitung jumlah pendapatan bunga itu ada formulanya pinjaman pokok atau jumlah yang diinvestasikan, jadi uang awal dikalikan tingkat bunga tahunannya dikali jumlah tahun. Ya. Ini kalau ini juga untuk menghitung ini, kalau F itu dia ngitung jumlah yang didapat pada tahun terakhir, FN ya, future. Ya, P pinjaman awal dikali pinjaman. Jadi ini kan bunganya nih. Ini pendapatan bunga tinggal ditambahkan dengan jumlah pinjaman awalnya. Ya. Oke, untuk masalah bunga ini sebenarnya ini sifatnya gini, kalau kita meminjamkan itu uh, akadnya itu sebenarnya akadnya sosial, membantu ya. Jadi eh, karena membantu itu sebaiknya nggak ada ajas manfaat, karena kita bantuin terus kita mengambil manfaat dari orang yang meminjam. Itu nggak boleh ada tambahan seperti itu. Kita belajar materi ini untuk kita tahu aja proses bunga yang ada di sekitar kita itu seperti apa. Intinya, kalau bisa kita jangan hindarilah minjem uang yang berbunga ya. Oke,
Masuk ke contoh 12.1. Hitunglah pendapatan bunga sederhana dan berapakah nilai terakumulasi di masa datang dari jumlah uangnya 50 juta. Oke, 50 juta ini menjadi rumusnya P. Ini P ya. Yang diinvestasikan di bank selama 4 tahun. Ini N-nya. Jumlah bunganya ini tingkat bunganya I. Nah, hitunglah pendapatan bunga. Kalau pendapatan bunga tinggal I sama dengan PIN. Jadi I pendapatannya 50 juta, pendapatan bunganya, dikali 0,12 dikali N 4 sama dengan 50 juta dikali 0,12 dikali 4. 24 juta ya. Ini pendapatan bunga ya. Pendapatan jumlah pendapatan bunga. Ini pendapatan bunga sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi di masa mendatang. Jadi pakai rumus yang ini. Jadi tinggal F sama dengan langsung aja ini yang awalnya P-nya berapa? 50 juta. Jadi F untuk 4 tahun ya. Ditambah 24 juta sama dengan 74 juta. Oke, ya, itu ngitungnya pakai rumus. Tapi kalau kita lihat pakai garis waktunya kayak gini ya, time value of money. Jadi pada eh, awal mengeluarkan 50 juta. Pengen jadi investasi selama 4 tahun itu jumlah bunganya berapa ya? Kan setiap tahun dia ini investasi awal tahun pertama 50, tahun kedua 50, tahun ketiga 50. Bunganya tetap 12%. Nah, ini nilai ini ketika dapat bunga pertama ya 12% kali ini kan 6 juta. Ini tambah 50 tambah 6 jadi ini. Kemudian eh, ini 62 dari mana? 62 dari sama 12 ini yang ini kali 12% ya. Jadi 56 56 56 kali 0,12 672 ditambah sorry. Jadi kan bunganya tetap ya per tahun tuh 6 juta kan. Per tahun 6 juta. Ini tambah 6 juta lagi 62. Ini tambah 6 juta. Ini tambah 6 juta ya. Nah, kalau baca. Kemudian bunga sederhananya seperti ini. Kalau pakai tabel ya, ini pakai arus kas atau nilai pakai time value of money. Jadi nilai awalnya tetap sama 50 juta, pendapatan bunganya sama, ini akumulasinya ya.
Jadi ini tambah ini 56, 56 tambah 6, 62, 62 tambah 6, 68, 68 tambah 6, 74. Nah, kebanyakan transaksi bisnis atau keuangan perlu untuk memperkirakan nilai sekarang dari suatu nilai masa depan. Tadi kan kita ngomongin nilai masa depan pada jumlah tertentu. Proses yang digunakan untuk memperoleh perhitungan nilai sekarang dari suatu nilai masa depan disebut potongan sederhana atau simple discount. Ya, simple discount. Simple discount. Nah, simple discount kayak gini ya. Jadi, dan nilai sekarang, ini yang akan ditanyakan, FN ini nilai masa depan, pada tahun berapa, I tingkat bunga, N jumlah tahun. Jadi rumusnya bisa pakai yang ini, bisa yang pakai ini. Nah ini misalnya, Nona Lisa ingin mengetahui berapa jumlah nilai uang yang harus diinvestasikan di bank saat ini, jadi 0 ya. Jika tingkat bunga di bank itu 5%, bukan bunga majemuk, berarti tetap supaya pada akhir tahun keempat dia mendapatkan 20 juta. Jadi ditanya ini. Maka kan ini udah diketahui ya. Jadi kita masukin, tinggal masuk rumus saja. Jadi, nah ini pakai yang ini aja ya. Jadi F keempatnya itu berapa? 20 juta. Kemudian satu tambah interestnya berapa? 0,15. N-nya tahun ke-4. Nah, jadi 20 juta, 1/1 tambah 0,15 dikali 4, 0,6. P-nya sama dengan 20 juta 1 dibagi 1,6. 0,625. P sama dengan dikali 20 keluarga 12 juta 500.000. Nah, coba kita lihat deh. Nah, benar ya, 12 juta. Jadi investasi awal itu berarti si Nona Lisa harus mengeluarkan uang 12.500.000 untuk 4 tahun kemudian dia mendapatkan uangnya kembali menjadi 20 juta. Nah, ini perhitungan potongan tabelnya kayak gini ya. Kok di tabel. Jadi bunganya sama. Bunganya sebesar 18,75. Ini dapat dari mana bunganya? Bunganya itu kita bisa tahu dari 15%. Dikalikan. Jadi 0,15 dikalikan 12.500. Nah, ya ini ya. Jadi ini dikalikan bunga 15%. Ya, sampai terus. Nah, sampai tahun keempat 20 juta. Jadi ini disebut total tadi apa? IPIN. Apa? P ya. I ya, I besar, I besar. Ya.
I besar ini, I besar. Jadi selama 4 tahun tuh total bunganya yang didapat itu 7.500.000. Oke ya. Oke, tugas 9 ini ya kerjakan dari nomor 6 sampai 15. Dicoba ya. Oke, untuk materi di YouTube-nya sampai sini. Nanti besok kita ketemu lagi, kita bahas di kelas. Oke, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.